Dalam sekejap, ada dua sosok, satu dengan pedang dan satu lagi dengan pistol. Saya tidak tahu berapa kali mereka bertengkar. Di medan perang ruang waktu, kedua sosok itu bergerak maju mundur. Namun lambat laun, luka di Mu Yun semakin banyak. Bukan karena ilmu pedangnya yang lemah, tapi karena keterbatasan ruang, tindakannya sendiri sangat terbatas. Terlebih lagi, keahlian menembak pria berjubah hitam itu sangat kuat. Jika berbicara tentang puncak keahlian menembak, pria berbaju hitam ini pastinya adalah sebuah angka. Mu Yun merasakan tekanan besar saat ini. Rumus pedang 8 gurun, tebasan fana, rumus dewa kekosongan, mantra naga darah, tongkat kaisar petir, dan menara kaisar Chang dikorbankan satu demi satu. Pada saat ini, oven langit dan bumi juga merupakan pakaian dewa kuning pucat yang diubah dengan gambar membunuh surga, melindungi tubuh Mu Yun. Meski begitu, itu cukup untuk menghentikan pria berbaju hitam itu. Kuat, tekanan semacam ini membuat Mu Yun merasa dia hampir jatuh ke dalam kepasifan mutlak. Perang surga ketujuh dimulai, dan banyak kaisar setengah langkah, kaisar kuasi, dan dewa merasakannya di seluruh dunia Changlan. Siapa yang tidak bisa merasakan guncangan bumi dan gunung serta peperangan yang melibatkan tanah satu batas? Kali ini, sangat berbeda dari surga ke-9. Di surga ke-9, Kaisar Yuan melarang surga ke-9-nya, dan Mu Qingyu diam-diam mengumpulkan Kaisar Yuan. Kaisar surgawi lainnya ingin mendukung, tetapi mereka tidak bisa. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Pada hari pertama surga, Kaisar surga berdiri di kuil bintang, dengan sepasang mata yang dalam memandangi ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Mu Yun akhirnya berhasil. Pada saat ini, Kaisar Xing terlihat sedikit kurang tajam dan momentumnya tidak dapat ditolak dan sedikit perubahan. Tuanku, di sisinya, 5 orang, termasuk pemimpin istana Tiansu, pemimpin istana Tianxuan, pemimpin istana Tianji, pemimpin istana Tianquan, dan pemimpin istana Yuheng, semuanya membungkuk dan berdiri, tetap. Pada saat yang sama, sosok berjubah tahu berdiri di sisi kiri bintang kaisar. Sosok itu tampak tidak nyata, dan menjulang. Itu adalah Kaisar kuno Yuanyou, seorang ahli susunan kaisar sejati. Kepala istana Tiansu berkata, "Istana Xingxuan kami. Sekarang di surga pertama, semua orang yang tidak patut ditindas, hanya dunia naga." Petik 2. Sekarang di alam naga, milik Xie Qing ekornya terangkat ke langit. Dengan 2 keluarga naga dewa api penyucian dan naga hantu jurang, dia telah bertarung dengan 3 keluarga naga hantu Taixu, naga ajaib darah, dan naga Zhou Yuyin. Ada juga keluarga Taigu Yanlong, keluarga naga dewa pengguncang laut, yang bermitra dengan keluarga Ye, dan keluarga naga tulang Taichu yang mematuhi perintah Mu Qingyu. Taixu Minglong, naga Zhou Yuyin, dan naga ajaib darah. Tidak tahan, 10 naga, 5 keluarga naga kini dipelintir menjadi tali oleh Xie Qing. Meskipun Xie Qing mengendalikan 2 keluarga dan memerintahkan 2 keluarga naga, 3 keluarga lainnya, 2 dengan keluarga Ye dan 1 dengan keluarga gembala, terlalu rumit. Selain itu, klan Tianlong yang berwarna-warni dan klan Jinlong bercakar 5 duduk di pinggir lapangan dan tidak ikut campur, tetapi sikap mereka tidak jelas. Kalian berlima pergi ke batas naga dan bantu Su Changxi dan kalian Tiankui. Kata Kaisar Xing perlahan, jika Sui Qiu Wei sudah mati, biarkan Ngengat Sui Qiu mengambil alih sebagai kepala keluarga. Ya, bintang Kaisar segera berkata, saya akan memeriksanya. Kata-katanya jatuh dan sosoknya menghilang di istana bintang. Namun saat ini, bintang Kaisar muncul di ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Saat itu gelap dan sepertinya ada sedikit cahaya di sekelilingnya. Inilah perjalanan waktu dan ruang. Dengan gelar dewa dan kekuatan kaisar, ia melintasi kehampaan, yang lebih nyaman daripada kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi. Bagaimanapun, gelar Tuhan, gelar kaisar, memadatkan kekuatan lapangan, membuka saluran luar angkasa dan berkah di lapangan, yang sangat stabil. Namun saat ini, sesosok muncul di depan bintang kaisar. 100 li berbaju hitam terisak. Pada saat ini, Dewa Tua memandangi bintang kaisar dan berkata sambil tersenyum, saya sudah menunggu lama sekali. Menangislah sejauh 100 mil, aku tahu kamu akan menghentikanku. Kaisar Xing berkata dengan lemah, bisakah kamu menghentikan aku dan Yuan kamu? Baili terisak dan berkata, Kaisar Xing, apa yang akan kamu lakukan? Apakah menurutmu Mu Yun bisa membunuh Kaisar Huan? Kurasa tidak. Adapun Yuanyou, jangan pergi juga.
Jika dia ingin pergi, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi, kau tahu, ada juga dewa dan kaisar di keluarga naga, dan aku bukan satu-satunya. Jika itu benar-benar besar, para dewa kuno dan kaisar di sekitarmu dan para dewa serta kaisar kuno di keluarga naga harus keluar. Diperkirakan ini bukan perang surga ketujuh, tetapi perang surga pertama. Bailey menangis dan tertawa dan berkata, selama bertahun-tahun di alam naga, saya tidak hanya menerima naga api penyucian dan naga hitam jurang. Apakah Anda yakin ingin mencobanya? Siapa yang lebih kuat di belakang saya dan di belakang Anda? Bintang Kaisar diam. 100 Li menangis, kapan kamu berkumpul dengan Mu Qingyu? Kaisar 100 Li menangis. Bahkan Bintang Kaisar tidak yakin apakah dia bisa memenangkannya. Konon orang tersebut adalah anak angkat dari nenek moyang naga. Dia adalah keluarga naga dengan dua keluarga naga dan bisa disebut dewa dan kaisar. Anda bisa membayangkan kekuatannya. Bailey menangis dan berkata sambil tersenyum, dalam hidupku, karena aku memiliki garis keturunan naga yang berbeda, aku tidak diizinkan oleh keluarga naga besar. Ayah angkatku memberitahuku bahwa aku unik dan tidak bisa keluar dari jalan baru, jadi aku punya Kaisar Bailey. Zulong hanya memiliki satu putra, Xie Qing, yang tidak dapat bertahan hidup. Mu Qingyu membantunya bertahan hidup. Aku berterima kasih kepada Mu Qingyu, dan... Petik 2. Di masa lalu, kamu Xiao Yao bersama ayah angkatku. Sekarang Mu Yun bersama Xie Qing. Tentu saja, aku tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun juga, Bailey terisak, menatap Bintang Kaisar, dan berkata perlahan, ayah angkatku dan Ye Xiao Yao mati di tangan ayahmu. Aku tidak bisa membalas kebencian ini, tapi mereka mungkin. Impian, Kaisar Xing berkata dengan dingin, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan ayahku? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa Mu Qingyu tidak buruk. Bailey menangis dan berkata sambil tersenyum, kali ini, berbeda dari masa lalu, karena waktu penantian teman-teman lama kuno itu telah tiba. Kali ini, ketika kekacauan datang, keluarga Kaisar Anda tidak dapat mengendalikan segalanya. Baiklah, mari kita ngobrol di sini, ngobrol dan tunggu hasilnya. Bagaimana menurutmu? Bintang Kaisar diam. Di saat yang sama, keesokan harinya, di luar menara Yuanxi, masih ada kota, restoran, dan 3 orang. Itu terbuat dari api dan Phoenix. Pemimpin klan Ice Phoenix Bing Xiaochen. Dan Kaisar Xuan Hao, penguasa menara Yuanxi, keesokan harinya. Kalian berdua, Kaisar Xuan Hao berkata sambil tersenyum tak berdaya, mengapa kalian selalu menggangguku? Bing Xiaochen segera berkata, aku ingin menyalahkanmu atas Mu Qingyu. Mu Qingyu berkata bahwa kamu juga merupakan koin perak tua, lebih berbahaya dari dia dan lebih berbahaya daripada kakakmu. Mata bersih Kaisar Xuan Hao memenuhi teh untuk memecat Liu dan debu es Xiao dengan sedikit terkejut, lalu berkata. Sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa Kaisar Qingyu begitu menghargai saya. Itu benar-benar membuat saya tersanjung. Aku tidak hanya menghargaimu, aku ingin membunuhmu secara langsung. Bing Xiaochen kemudian berkata, Kaisar Xuan Hao, bagaimana menurutmu? Menurutku Mu Qingyu bukan omong kosong. Semua orang mengatakan bahwa kakak tertuamu adalah kaisar pertama. Mu Qingyu menganggapmu lebih berbahaya daripada kakak tertuamu. Pasti ada dasarnya. Bing Xiaochen segera berkata, itu 4 asal-usul, langit, bumi, kehidupan dan kembalinya, menurutku mereka lebih kuat dari Dixing dan Ye Yuxi. Adapun siapa yang lebih kuat sekarang? Aku tidak bisa mengatakannya dengan baik. Ye Yuxi memakan buah yang berasal dari kehidupan. Lebih gila, berbicara tentang ini, Bing Xiaochen mengambil cangkir teh dan meminumnya sekaligus, sambil memarahi, Mu Qingyu benar-benar tidak tahu malu. Saya telah sangat menderita bersamanya sehingga saya tidak memberi saya satu pun. Pada titik ini, Bing Xiaochen melanjutkan, saya pikir Ye Yuxi dan Dixing adalah yang kedua setelah 4 asal-usul. Sedangkan untuk Anda, saya benar-benar tidak tahu seberapa kuat Anda. Kaisar Xuan Hao menuangkan teh untuk Bing Xiaochen lagi, dan berkata sambil tersenyum, seberapa kuat saya. Jika saya benar-benar lebih baik dari kakak laki-laki saya tidak akan menjadi kaisar keesokan harinya. Jangan bicara, 9 kaisar surgawi tidak diberi nama berdasarkan kekuatan mereka. Mendengar ini, Kaisar Xuan Hao hanya tersenyum pahit. Ketiganya duduk seperti ini, tetapi pada saat ini, keesokan harinya,
penguasa menara Yuanxi dan keluarga Phoenix yang tak terhitung jumlahnya, serta seni bela diri di perbatasan, semuanya sudah siap. Tampaknya kedua belah pihak akan mengambil tindakan kapan saja. Namun 3 orang terkuat di dunia keesokan harinya mengobrol di restoran ini, seperti teman dan orang kepercayaan selama bertahun-tahun. Kaisar Xuanhao memandang Bing Xiaochen dan berkata, apakah putri Anda telah mencapai tingkat kaisar? Kamu menyebut dirimu Dewa Phoenix, dan putrimu adalah Kaisar S. Ketika berbicara tentang putrinya, Bing Xiaochen tampak bangga dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak dapat membantu ayah saya. Kaisar Xuanhao segera berkata, pada tahun-tahun itu, haruskah dia dibunuh oleh Fan atau hari berikutnya? Keluarga Tulang, Kaisar Tulang, penggemar. Klan Jiwa, Kaisar Jiwa, Yi. Kedua pria ini muncul di reruntuhan suci Xiaoyao di masa lalu. Bing Xiaochen berkata, tidak peduli siapa dia, diperkirakan putriku akan menjadi setingkat kaisar setelah meninggalkan Bea Cukai. Pertama-tama, aku harus membunuh 1 atau 2 kaisar untuk meningkatkan prestise. Memang benar memilih mereka. Petik 2. Kaisar Xuanhao hanya tersenyum. Pada saat ini, pemimpin klan Huoliu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Kaisar Xuanhao, apakah kamu tidak mengkhawatirkan ketujuh adik laki-lakimu? Saya khawatir. Huoliu berkata tanpa daya, saya khawatir. Bukankah kalian berdua menghentikanku? Di perbatasan Phoenix, ribuan pasukan sedang menunggu. Apakah kamu tidak menghentikan orang-orang di menara Yuanxi? Jika aku pergi sekarang, tidakkah kalian berdua akan menghentikanku? Huoliu berkata, saya rasa kami tidak bisa menghentikan Anda, meskipun saya juga seorang kaisar. Terakhir kali, Ye Yuxi tidak mengatakan bahwa Kaisar Liu Fanggu ada di menara Yuanxi Anda. Kali ini, ada 4 kaisar, tingkat di sisi lain dari 8 Aula Gurun. Pasti ada lebih dari 4 menara Yuanxi. Jika Anda memanggil, di mana kami bisa menghentikan Anda? Kaisar Xuanhao mengambil cangkir teh, menyesapnya dan berkata dengan lemah, saya ingin, tetapi bukankah Bing Xiaochen mengatakannya? Mo Qingyu mengira saya adalah koin perak tua. Semua orang saya yang berusaha keras untuk menarik perhatian saya berseru. Mo Qingyu biarkan aku berbicara tentang ini. Kaisar Xuanhao mengarahkan jarinya ke segala arah dan kemudian berkata, 8 dewa dan kaisar kuno. Kaisar Xuanhao tersenyum masam, semua aset keluargaku keluar, dan 8 dewa dan kaisar kuno keluar secara langsung. Aku khawatir aku akan mati. 8. Kelopak mata debu es yang menderu melonjak saat ini. Lebih gila, Mo Qingyu adalah koin perak tua. Dia tidak tahu ada 8 orang, tapi Mo Qingyu menyuruhnya datang ke sini dan melihat Kaisar Xuanhao. Sudah lama, dia tidak menonton. Ada orang lain, kamu tidak tahu. Kaisar Xuanhao memandangi debu es yang menderu-deru. Omong kosong, tentu saja, aku tahu. Kaisar Xuanhao segera berkata, Mo Qingyu adalah pria yang sangat berbahaya, tapi dia bilang aku berbahaya, sungguh. 3 orang duduk di seberangnya, masih minum teh dan mengobrol, tidak cemas atau tidak sabar. Namun, dibandingkan dengan stabilitas di langit kedua, langit ketiga sama gemetarnya dengan langit ketujuh saat ini. Kaisar Yifan menginjak 9 bayi binatang buas yang menyerupai pterosaurus dengan sayap di punggung dan 9 kepala. Itu berasal dari banjir dan sangat dahsyat. Ia tidak lain adalah orang kuat kuasi Kaisar. Saat ini, ia bahkan lebih kuat lagi di kaki Kaisar Yifan. Di sisi kiri dan kanannya, 2 sumber api membakar dunia menjadi merah, seolah kemarahan Kaisar Yifan sedang meningkat. Di depan manusia dan binatang, seorang pemuda berbaju ungu berdiri dengan pedang. Seluruh tubuhnya tampaknya diubah menjadi dunia yang digariskan oleh pedang dewa. Lu Qingfeng, Kaisar Yifan, yang selalu memiliki temperamen yang lembut, menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, apakah kamu sakit? Kaisar Huan akan mati jika dia mati. Aku tidak peduli padanya. Kenapa kamu melompat keluar? Kaisar Yifan pecah dan memarahi, lihatlah Kaisar Xuanhao, Bing Xiaochen, mereka tidak berkelahi. Mengapa Anda harus bertengkar dengan saya? Bukankah baik bagi Anda dan saya untuk duduk dan minum teh? Tidak baik. Lu Qingfeng berdiri dengan pedangnya dan berkata, meskipun kamu adalah Kaisar Surga, kamu belum pernah bertarung selama bertahun-tahun. Bertarung denganku akan membantumu meningkatkan kekuatan dan pengalaman bertarungmu. Di masa depan, dunia akan sangat berubah, dan Anda dapat memiliki lebih banyak kemungkinan untuk hidup. Di Yifan sangat ingin muntah.
Anda melindungi Muyun saat masih bayi. Apakah Anda mengkhawatirkan keselamatan keluarga kaisar saya? Siapa yang percaya padamu? Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Kaisar Yifan berkata tanpa daya, saya benar-benar tidak ingin melawan Anda. Tidak, Lu Qingfeng berdiri dengan pedang dan berkata, jika kamu benar-benar tidak pergi, aku akan pergi. Kamu, Kaisar Yifan berkata lagi, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku sendirian? Bahkan jika kamu menghentikanku, kamu dapat menghentikan orang-orang yang membakar istana surgawi, orang-orang Jeuyu Xuanwu dan orang-orang macan putih Jeuyu. Itu bukan masalahku. Lu Qingfeng berkata langsung, seseorang akan menghentikan mereka jika mereka bergerak. Kaisar Yifan diam-diam menegur dalam hatinya. Orang ini, dia menentang dirinya sendiri. Penuh kebencian, menjengkelkan. Surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga berbeda. Namun pada hari keempat, keadaan jauh lebih tenang. Yu Tian, penguasa istana surgawi, adalah kaisar langit keempat. Tidak banyak berita tentang dia di seluruh dunia Changlan. Saat ini, Kaisar Yu Tian hanya berada di istana Tuhannya dan tidak bergerak. Dewa Yang dan Dewa Yin, dua dari empat penguasa istana dewa, dipisahkan di sisi kiri dan kanan. Dewa Yang berkata, Tuan, apakah kita tidak pergi? Tidak. Kaisar Yu Tian berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata, kain Kasahokah di istana es tidak lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bertemu Mu Qingyu dan dapat digambarkan sebagai orang kepercayaan. Bakat wanita ini, Kaisar Yu Tian berkata perlahan, selain itu, Patriark Titan Protoss Su Tianzhen terbunuh, yang telah membuat marah leluhur lama Titan Protoss, Tianjing. Petik 2. Jika saya melakukannya, istana es dan Titan akan bergerak. Kaisar Yu Tian menghela nafas dan kemudian berkata, kali ini yang berumur 7, mungkin lain kali aku. Dewa Yin segera berkata, orang dewasa tidak perlu khawatir. Kami akan menemani orang dewasa dan bertarung sampai mati. Terkadang, hal itu tidak bisa diringkas dengan kata-kata kematian. Kaisar Yu Tian kemudian berkata, kali ini, meskipun diprakarsai oleh Muyun, nyatanya Kaisar Huan masih memiliki keuntungan. Hanya saja, ini terkait dengan Kaisar 9 kehidupan. Saya selalu merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, kartu apa yang dimiliki Muyun sehingga dia bisa membunuh Kaisar Huan? Keyakinan apa yang dia miliki sehingga dia bisa menahan serangan segel Kaisar Dewa yang ditinggalkan ayahnya? Segel Kaisar Dewa itu bisa langsung membunuh Kaisar Dewa. Kaisar Yu Tian menghela nafas, saya harap Laoki dapat menggunakan segel itu dengan baik. Jika dia dapat membunuh Muyun, itu yang terbaik. Jika dia tidak dapat membunuh Muyun, saya harap dia tidak akan mengalami kecelakaan. Dewa Yang dan Dewa Yin sama-sama tidak yakin. Dan saat ini, hari ke-6. Pada hari ke-6, Kaisar Radium dan seniman bela diri Paviliun Tianlei siap berangkat. Tuanku, semuanya sudah siap. Seorang calon kaisar membungkuk dan memberi hormat. Yah, Kaisar Radium tinggi dan sangat berbeda dari beberapa kaisar surgawi lainnya. Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat orang merasa sangat kuat dan mendominasi. Muyun berani membunuh Laoki. Kali ini giliran Paviliun Tianlei kita. Semuanya, bergembiralah. Siapa yang berani mempermalukanku? Aku tidak membutuhkan orang lain untuk membunuhmu. Kaisar sendiri yang membunuhmu. Ya, di aula utama, sekelompok kaisar kuasi, kaisar setengah langkah, dan orang-orang berkuasa yang mendominasi lingkungan membungkuk satu demi satu. Tuanku, saat ini, di luar aula, terdengar suara panik. Panik apa? Ceroboh. Kaisar Radium meminumnya, dan seluruh aula bergetar saat ini. Tuanku, seorang prajurit tersandung dan segera berkata, tidak, 6 pembuluh darah keluarga Kirin di dunia Kirin akan datang. Siapa di sini? Di bawah, seorang calon kaisar berteriak. Klan Kirin, penguasa 6 pembuluh darah, ada di sini. Pada saat ini, Kaisar Radium meraung. Klan Kirin, penguasa 6 pembuluh darah, ada di sini. Apa artinya ini? Sosok Kaisar Lei melintas, menghilang di aula, muncul lagi, dan berada di luar Paviliun Tianlei. Saat ini, sosok Dao Dao berdiri 100 mil di depan Paviliun Tianlei. Di atas ketinggian itu, ada 6 sosok, memperlihatkan cahaya tinta, emas, kayu, biru, merah dan kuning, dan nafas yang sangat kuat. Mo Wenze, namun di antara satu sama lain, tidak ada yang menyinggung siapapun. Dapat dikatakan bahwa mereka rukun.
Tapi kali ini, dia siap pergi ke surga ketujuh untuk mendukung, dan klan Qilin berada di bawah tekanan. Brengsek, Mo Wenze mengenakan tinta, berdiri di tengah-tengah 5 orang itu, memandang Kaisar Radium, tersenyum dan berkata, itu tidak menarik. Petik 2. Semua orang berada di hari ke-6. Bolehkah aku bicara denganmu? Obrolan. Bendi tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu sekarang. Kaisar Radium melambaikannya dengan satu tangan dan menjabatnya dengan satu tangan, dan kekuatan di telapak tangan melonjak tanpa henti. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Mo Wenze tersenyum dan berkata, Kaisar Radium, mengapa kamu begitu marah? Ini adalah surga ketujuh. Bukankah lebih baik jika kamu tidak ikut campur dan aku tidak? Kaisar Lei memandang Mo Wenze dengan mata muram dan berkata, jadi kamu, Qilin, memilih penggembala. Tidak. Mo Wenze segera berkata, di masa lalu, putraku Moyu dan Huang Yan, putra Tuzun, memasuki batas manusia. Aku berhutang budi padamu King Yu. Hari ini, hentikan kamu dan balas budi, itu saja. Begitu dia mengatakan ini, wajah Kaisar Lei menjadi lebih suram dan mengerikan. Masih manusia, bagaimana jika ku bilang, aku harus menerobos masuk? Kalau begitu aku hanya bisa menghentikanmu. Mo Wenze tidak pernah mundur. Kaisar Radium gemetar karena marah ketika mendengar ini, dan ingin menamparkan Mo Wenze sampai mati. Namun, ada 5 calon kaisar, Jin He, Lin Yunxian, Jiang Liusa, Mausolem Yan Ruyu dan Huang Shi, ditambah Mo Wenze dan 6 kepala klan pulsa. Jika dia menerobos dengan keras, dia akan kehilangan kekuatan Paviliun Tianlei dengan sia-sia dan tidak dapat mendukung di Huan. Mo King Yu, Kaisar Lei mengepalkan tangannya dan giginya gatal. Tapi itu tidak membantu. Dia melangkah keluar satu langkah dan kembali ke Paviliun Tianlei. Dia hanya tetap tertutup. Mo Wenze juga merasa lega saat ini. Sifat Dila memang selalu hot. Jika dia tidak mau menanggungnya kali ini, dia mungkin akan marah. Keenamnya benar-benar pertarungan yang sulit. Tidak mudah menghadapi level kekaisaran dengan kekuatan kuasi kekaisaran. Pada saat ini, Mausolem Tuzun Huangshi melangkah maju dan berkata, Saudara Mo, kali ini saya telah membalas budi Mu King Yu. Ya, klan Murin tidak bisa berhenti bertarung dengan klan Murin saat ini. Meskipun ada dewa dan kaisar kuno di belakang klan Kirin, tidak baik bagi mereka untuk memilih terlalu banyak untuk terlibat dalam perselisihan antara kedua klan. Lebih baik menghindarinya jika bisa menghindarinya. Saat ini, bukan hanya partai-partai ini saja yang ingin pindah. Bahkan beberapa orang sudah mulai bertindak. Surga kelima, Kaisar Xuantian. Surga kedelapan, Kaisar Tengfei. Selain 2 ras kelas 1 dari klan tulang dan klan jiwa, kekuatan kuat dari 4 sisi telah mengerahkan tangan mereka untuk memasuki surga ketujuh untuk membantu Kaisar Huan. Kaisar Xuan, Kaisar Tengfei, Fan dan Yi, inilah 4 gelar dewa. Jika keempat orang ini masuk ke surga ketujuh, kita bisa membayangkan situasi perang di surga ketujuh. Namun, 4 kekuatan alam surga kelima dan kedelapan baru saja siap untuk dimulai, tetapi mereka berubah pada saat yang sama. Pada hari kelima, Dixuan dan Gudi Fan, klan tulang, dengan puluhan ribu tentara yang mendominasi wilayah, siap berangkat. Hanya karena mereka pernah menderita kerugian di reruntuhan suci Xiaoyao sebelumnya, kali ini mereka bertekad untuk mendukung surga ketujuh. Namun, Kaisar Xuan dan Fan dihentikan sebelum mereka meninggalkan surga kelima. Lelaki tua yang hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki dengan kruk itu terlihat begitu berubah-ubah dan tua, namun berdiri di sana sendirian memberikan tekanan yang besar bagi puluhan ribu pasukan. Dugu kamu, Kaisar Xuan melangkah keluar saat ini dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu di sini untuk mati? Kamu tidak dibunuh oleh ayahku pada tahun-tahun itu. Beraninya kamu keluar, jalang. Menghadapi Kaisar Xuan, Dugu Ye tersenyum dan berkata, orang tua itu sudah tua dan tidak bergerak lagi. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal saya. Pada saat ini, Kaisar Tulang Fan melangkah keluar dengan tangannya yang kosong, lengan kirinya, yang sepertinya menentang perdamaian. Dugu kamu, apakah kamu ingin menghentikan gerbang Sheng Xuan dan klan tulang sendirian? Ketika ditanya, banyak orang sedang melihat Kaisar pertama dan dewa. Dugu kamu mungkin tidak sekuat Kaisar Surga, tapi kekuatan sihir susunannya lebih mengerikan dari puisi Yeyu. Siapa bilang aku sendirian? Kali ini, Dugu Ye melambaikan tangannya dan menaikkan waktu.
Tampaknya ada ribuan garis batas di seluruh dunia yang tersebar. Di bawah naungan ribuan garis batas, ruang dan waktu berputar, dan susunan transmisi besar tiba-tiba melonjak. Hanya di sisi lain dari susunan transmisi, banyak orang kuat di aula awan muncul satu demi satu. Masa, penggemar Bone Emperor mendengus dingin, orang-orang ini ingin menghentikan kita. Orang tua itu telah menarik 2 kuli kali ini. Dugu kamu berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, aku ingin menghentikanmu. 2 kuli. Saat kata-kata Dugu Ye jatuh, kekosongan itu terkoyak saat ini. Hanya langit dan bumi kiri yang terlihat, dan kehampaan tersebar seperti pusaran. Di sana, sosok berbaju putih melangkah keluar, dengan postur anggun, sikap luar biasa, dan ekspresi tenang. Di sisi kanannya juga ada sosok berlumuran darah. Langkah kaki keluar, dan kekuatan ledakan teror jatuh dari langit, membuat orang merasa berdebar-debar. Kaisar kuno Wujian, kaisar kuno yang tak ada habisnya. Kaisar Xuan tampak tegang dan berteriak, apa yang ingin kalian berdua lakukan? Perubahan hidup sedang berubah. Sekarang situasinya tidak pasti. Apakah kalian berdua memutuskan untuk terlibat secepat ini? Kaisar kuno yang tak ada habisnya tersenyum dan berkata, dunia telah banyak berubah. Apakah itu kemenangan para penggembala atau kaisar? Kami telah membuat keputusan. Oleh karena itu, berdirilah di sisi para penggembala. Kata-kata ini semakin mengejutkan semua orang. Kata-kata kaisar kuno yang tak ada habisnya bukan hanya untuk membantu saat ini, tetapi untuk menunjukkan identitasnya. Dia adalah seorang gembala. Ekstasi apa yang diberikan Mu Qingyu padamu untuk mengikutinya seperti ini? Selama bertahun-tahun, Kaisar Yin Fu kuno dan Kaisar Yang Tian kuno telah menduduki alam Yin dan Yang di surga ke-9, menciptakan istana surgawi Yin dan Yang di gerbang gunung. Gunung Yuanshan telah ditempati oleh paviliun Tianji. Ada juga Jiwa Ye, dewa kuno pemurni jiwa lembah hantu, dewa kuno Tibet bawah tanah di kuil Tibet bawah tanah, dan dewa lembah bawah tanah di jurang bawah. Namun posisi tersebut bersaing dengan Yundian. Kaisar Ming kuno dan Sungai Ming kuno tidak ada habisnya, tetapi saat ini tidak ada habisnya. Anda salah. Pada saat ini, Kaisar kuno Wujian tersenyum dan berkata, kami tidak bersedia mengikuti Mu Qingyu, tapi awasi Mu Yun. Petik 2. Hari ini, jika Mu Yun membunuh Kaisar Huan, kami akan mempertaruhkan harta kami pada para gembala. Jika Mu Yun terbunuh, hentikan Kaisar Xuanmu sekali hari ini. Wajah Dixuan menjadi semakin jelek. Kaisar kuno yang tak ada habisnya kemudian berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami berdua menguji Mu Yun, jadi kami membuat pilihan seperti itu. Saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa terlibat dalam urusan di surga ke-7. Kaisar Xuan marah pada saat ini, kalau begitu, ayo bertarung. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Kaisar Xuan langsung keluar, dan kipas Kaisar Tulang juga terbunuh pada saat ini. Di hari kelima, tidak ada fluktuasi kecil yang langsung menular. Pada saat yang sama, di surga ke-8, Kaisar Tengfei dan Kaisar Jiwa Yi hendak berangkat dan dihentikan. Hai semuanya, dipimpin oleh Ye Zutian, Ye Wentian dan Ye Futian, kalian orang-orang di reruntuhan suci Xiaoyao berangkat satu demi satu. Ketika Kaisar Tengfei melihat kedatangan ketiga kaisar, hatinya merasa tidak enak. Hai cahaya lilin, reruntuhan suci Xiaoyao baru saja dibangun. Apakah kamu pikir kamu dapat bersaing dengan Sekte Dewa Terbang dan klan jiwa kita dengan mengintegrasikan kekuatan 7 keluarga? Cahaya lilinmu terlihat sama, tersenyum dan berkata, menurutku tidak. Aku hanya menghentikanmu. Menurutku tidak apa-apa. Sosok Kaisar Jiwa Yi melayang dalam kabut hitam, suaranya masih tajam dan menakutkan, dan berkata, kalian bertiga, bisakah kalian menghentikan kami? Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Ye Zutian berkata sambil tersenyum, jika kamu bersikeras untuk pergi ke surga ke-7, kami akan melakukannya. Bagus. Kaisar Tengfei mencibir, hari ini, saya juga ingin merasakan kekuatan 3 kaisar keluarga Ye. Boom! Emperor Tengfei melangkah keluar dengan satu langkah, mengangkat telapak tangannya, memanjat waktu, dan telapak tangan raksasa muncul di langit dan bumi, yang langsung tertutupi. Melihat pohon palem raksasa itu terbunuh, cahaya lilinmu tampak tenang. Ketika dia menggenggam telapak tangan itu, dia langsung mengangkatnya dan meniupnya. Dalam sekejap, sebuah tinju besar muncul di langit. Menghadapi telapak tangan raksasa itu, dia langsung menembaknya. Boom! Pada saat menaiki pesawat, tinju raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan,
dan kekuatan kekerasan menyebar kemana-mana. Semua orang tampak berhati-hati dan berhati-hati. Saat ini, Kaisar Teng Fei terkejut. Kamu, satukan lapangan, bidang kohesi, capai level Kaisar. Ye Zutian, apakah dia sudah menjadi gelar dewa dan Kaisar? Ye Kenlilite berkata sambil tersenyum, ini hanya terobosan yang beruntung. Jadi, Ye Wentian dan Ye Futian seharusnya juga membuat terobosan. Pada saat ini, Kaisar Teng Fei melihat kedua orang di sisinya. Tiba-tiba, Kaisar Jiwayi berkata, Mu Qingyu memberikan 3 buah kehidupan asli kepada ketiga saudaramu. Cahaya lilin Ye lalu berkata, sejak saat itu, tidak ada 3 kaisar dari keluarga Ye, yang ada hanya 3 kaisar dari keluarga Ye. 3 dewa dan kaisar. Hasilnya, status kewarganegaraan Ye meningkat pesat. Anda tahu, ada kaisar lain Si Wandan di keluarga Ye. Jadi, jangan pergi hari ini. Kami bertiga tidak berniat memasuki surga ke-7. Kami hanya menghentikanmu di sini dan semua orang akan damai. Apakah ini sulit? Apakah kamu masih berpikir Kaisar Huan bukanlah lawan Mu Yun? Kamu, pada saat ini, Kaisar Teng Fei dan Kaisar Jiwayi tampak berat. Cahaya itu datang tepat di depan Teng. Lalu, wajah di Teng Fei berubah lagi. Apa masalahnya? Di sisinya, Kaisar Jiwayi bertanya. Baru saja mendapat kabar, Dixuan dihentikan, dan Dugu Ye menembak, dan Kaisar kuno yang tak ada habisnya dan Kaisar kuno Wujian memilih penggembalanya. Sekarang, wajah Kaisar Jiwayi juga berubah. 4 kekuatan alam surgawi kelima dan ke-8 adalah yang paling mungkin bergerak. Klan Yundian dan Ye jelas bukan lawan dari 4 kekuatan, tapi meski mereka bukan lawan, tidak ada masalah untuk menghentikan mereka. Dengan cara ini, siapa lagi yang bisa membantu di Huan? Dan sampai saat ini, Ye Yusi belum pernah muncul sama sekali. Wanita itu, bukankah seharusnya dia pergi ke surga ke-7 untuk membunuh Kaisar Huan? Kaisar Teng Fei sangat marah dan berteriak, tidak peduli apa, bunuh, kamu tidak bisa membiarkan Mu Yun mengambil surga ke-7. Pada saat ini, hari ke-8, pertempuran pun terjadi. Dunia Changlan, 9 alam surgawi, pada saat ini dapat dikatakan karena pertempuran alam surgawi ke-7, yang menggerakkan seluruh tubuh dengan satu rambut, dan dengan cepat menyebar. Dalam batas-batas utama, berbagai kekuatan, satu sama lain, telah dikirim satu demi satu. Pada saat ini, dunia yang luas, kehampaan yang tak berujung, seolah-olah melewati daratan alam semesta, ruang waktu yang terang. Suhu di sini sangat tinggi dan cahayanya menyilaukan. Orang hanya merasa berada di sini akan sangat terpengaruh. Namun saat ini, sesosok tubuh berpakaian biru dan berpakaian seperti laki-laki berdiri di sini dan memandang dunia. Di sekelilingnya terjadi kekacauan, namun mata wanita itu seolah mampu menembus kekacauan yang tak ada habisnya dan melihat semua yang ingin dilihatnya. 4750. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Di tangan wanita itu, sebuah kipas kertas, dengan nyala api hitam samar, mengeluarkan nafas yang membara. Setelan biru, berdandanlah seperti seorang pria, kipas kertas. Tak perlu dikatakan lagi, wanita ini pasti Ye Yusi. Ye Yusi berdiri di sini saat ini, memandang dunia di sekitarnya, dengan sedikit kedamaian di matanya. Membosankan sekali melihat keseruannya secara diam-diam. Kalau ingin melihat keseruannya, keluarlah. Ye Yusi berkata, saya telah hidup selama lebih dari 10 juta tahun. Sekarang ini adalah dunia yang penuh perjuangan. Jika saya tidak keluar lagi, saya tidak akan mendapat bagian sup. Saat Ye Yusi mengatakan ini, kekosongannya sedikit beriak, sebuah suara terdengar, dan segera berkata, Ye Yusi, kami tidak ingin terlibat, kamu tidak perlu merangsang kami. Mendengar suaranya, Ye Yusi berkata sambil tersenyum, kamu tidak punya niat untuk terlibat, bukan berarti orang lain tidak mau terlibat. Aku di sini bukan untuk melihatmu, tapi pada banyak orang. Sekarang aku mungkin tahu dewa dan kaisar kuno yang muncul di dunia Changlan. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga, surga keempat, surga kelima, surga keenam, dan surga kedelapan. Tidak ada yang bisa campur tangan dalam 7 dunia surgawi ini. Ada ratusan mil. Menangislah, Dugu kamu, aku tidak mengkhawatirkannya. Petik 2. Tapi aku tidak mempercayaimu. Kata-kata ini mengatakan bahwa banyak makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan diam. Kemudian sesosok wanita bersuara dan berkata, Ye Yusi,
kalian para gembala mendapat bagian ini. Aku ingin melihat bagaimana akhirnya. Kekuatan Kaisar Huan, bahkan aku tidak bisa mengatakan aku bisa mengalahkannya, anakmu. Itu hanya setengah langkah untuk mengubah Kaisar, aku khawatir itu tidak cukup. Mendengar ini, Ye Yuxi langsung tertawa dan berkata, anakku, aku tahu Kaisar Huan akan mati kali ini. Saya harus mencegah Anda, para dewa dan Kaisar kuno, tiba-tiba menembak dan memberi anak saya kesempatan lagi. Benar-benar membosankan. Mendengarkan puisi Ye Yu, banyak dewa dan Kaisar kuno yang berbicara dari kehampaan perlahan-lahan terdiam. Seperti komandan perang ini, Ye Yuxi mengirim semua pihak dan melihat para dewa dan Kaisar kuno pada saat yang sama. Siapa yang berani melakukan ini? Kalau begitu cobalah. Pada saat ini, seluruh dunia Changlan menunjukkan situasi cemas di mana-mana. Hari ketujuh tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling memprihatinkan bagi semua orang. Ruang dan waktu tanpa akhir, di dunia misterius di berbagai ruang, aku entah berapa pasang mata yang menatap perang ini. Pertarungan Muyun dengan pria berjubah hitam sedang berlangsung. Kekuatan pria berjubah hitam bisa disebut teror. Dari pertarungan awal, Muyun memadatkan oven surga dan bumi. Tapi, masih kalah. Di antara gelar dewa dan kaisar, pria berjubah hitam ini pasti termasuk dalam eksistensi dengan peringkat tertinggi. Siapa itu? Pada saat ini, keduanya berdiri di medan perang luar angkasa, terhuyung-huyung dalam ruang dan waktu, dan kekuatan batas di sekitarnya serta kekuatan mendominasi Tao diluncurkan. Sosok pria berjubah hitam itu berhenti, menatap Muyun dan berkata, kekuatanmu saat ini tidak cukup dibandingkan denganku. Saat ini, lubang darah di dada Muyun masih mengerikan, dan banyak bekas senjata di sekujur tubuhnya. Jelas sekali dia terluka parah. Kamu mengkhawatirkanku. Muyun mencibir, aku penasaran. Siapa yang tersembunyi di balik jubah hitam? Jika kamu bahkan tidak bisa membuka kadarku, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku? Mendengar ini, kemarahan Muyun muncul dari lubuk hatinya. Sangat menyebalkan, tapi itulah kebenarannya. Pria berbaju hitam itu berkata lagi, karena kamu berani melakukannya hari ini, kamu pasti akan menunjukkan kartumu. Bagus. Muyun tersenyum dan menggoyangkan telapak tangannya. Ada kekuatan yang meningkat di tubuhnya. Pada saat ini, Jiuding Xuanjian melayang, dan menara Changdi, oven langit dan bumi, tongkat kaisar petir, dan sebagainya mengelilingi tubuh Muyun. Kalau begitu aku akan melihat betapa sakralnya kamu. Pada saat ini, momentum dalam tubuh Muyun terkondensasi, dan kekuatan batas serta kekuatan mendominasi Tao memancar. Pada saat ini, kekuatan batas dan kekuatan mendominasi Tao diluncurkan, seperti angin yang tak terlihat, berubah menjadi angin kencang. Kekuatan dunia Tao, kekuatan Tao yang mendominasi Tao, berubah menjadi ki yang kuat antara langit dan bumi saat ini. Dalam sekejap, momentum teror muncul dari tanah dan membubung ke angkasa. Tiangang Senkuan. Dalam sekejap, Muyun menunjukkan formula Tiangang Kaisar Chang dan langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Rumus Chang di Tiangang. Bahkan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ia harus mendapatkan formula ini dan mengolahnya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya rumus bela diri ini. Muyun, yang telah memasuki ranah kaisar setengah langkah, kini mengendalikan formula ini. Dengan satu pukulan, angin kencang yang tak berujung menderu dan berubah menjadi kepalan tangan raksasa. Seperti raksasa, dia melepaskan tinjunya dan membunuh pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak ceroboh saat ini. Dia meminum sepatah kata pun di dalam hatinya, melangkah keluar, dan mengumpulkan kekuatannya di tangannya. Dia menunjukkan senjata panjang itu dengan satu tembakan. Bayangan senjata Wanzang, tinju raksasa Wanzang, tabrakan instan. Boom! Momentum guncangan dunia pecah saat ini. Muyun mendesak Jiuding Xuanjian untuk memotong dengan satu pedang. Di dalam oven langit dan bumi, seekor naga magma raksasa lahir. Di atas menara Changdi juga terdapat kekuatan represi yang tak kasat mata. Staf Lady akan mengatur guntur, menghancurkan dunia, dan bergegas keluar. Dengan tinju Dewa Tiangang sebagai serangan utama, Muyun langsung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membunuh pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, medan perang luar angkasa penuh warna, kekuatan langit dan bumi tidak stabil, dan ruang angkasa terus-menerus runtuh dan ditata ulang. Tubuh dan bayangan senjata pria berjubah hitam itu diselimuti oleh serangan Muyun dan menghilang. Pada saat ini,
Mu Yun terus maju. Nafas teror berkumpul dan bertabrakan, seolah-olah medan perang luar angkasa akan runtuh, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempatnya, tersentak dan melihat ke depan. Sekarang, aku tidak percaya aku tidak bisa meledakkanmu. Dalam kurun waktu yang lama, momentum teror berangsur-angsur runtuh. Di medan perang ruang waktu, dampaknya masih ada, tapi tidak terlalu menakutkan. Saat ini, saya hanya melihat sesosok tubuh berdiri di medan perang ruang dan waktu. Jubah hitamnya pecah dan rusak seperti pakaian pengemis. Telapak tangannya mengepal pistol panjang itu dan sedikit gemetar. Tangan lainnya menutupi mulutnya saat ini, dan darah merembes dari sela-sela kelima jarinya. Saat ini, pria itu berdiri di tempatnya. Dalam jubah hitam compang camping, ada cahaya kemasan samar berkedip. Rambut panjangnya masih bergerak mengikuti angin, dan matanya yang cerah agak terpana, namun tetap tenang. Wajah itu terlihat sangat tampan dan membuat ketagihan. Tetapi pada saat ini, Mu Yun melihat sosok itu, tetapi seluruh orang tertegun dan berdiri di tempatnya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin itu kamu? Pada saat ini, Mu Yun menatap langsung ke pria berjubah hitam itu sendiri, dan nadanya tidak bisa dipercaya. Pria di depannya mengendurkan telapak tangannya dan membiarkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia mencibir, bagaimana mungkin bukan aku? Mu Yun,